turun ke bumi, yang dipuja-puja, yang disembahkan umatku di seluruh bumi. Saya Allah bersama para malaikat dan nabi turun ke bumi. Waktu Rasulku mendapat wahyu di Mekah. Kalau saya sudah turun, Rasul sudah turun, para malaikat sudah turun, dan nabi sudah turun, saya pun turun. Maka benarkanlah ajaranku supaya masuk surga semua. Karena dunia sudah kotor. Dunia sudah kotor. Alangkah baiknya luruskan kembali ajaranku supaya masuk surga semua. Contohnya sekarang, kerusuhan di mana-mana. Negara seluruhnya sudah tidak aman. Khususnya Islam. Semuanya sudah tidak aman. Yang saya inginkan, Yahudi dan Islam itu harus berdampingan supaya masuk surga semua. Tidak ada saling membenci dan tidak ada saling menyakiti. Karena ciptaanku, umatku khususnya, di seluruh muka bumi ini, alangkah baiknya saling kasih mengasihi dan saling damai mendamai dan saling akur mengakur supaya negara aman di seluruh dunia. Khususnya umat Islam. Jangan perbanyakkan agama. Jangan dibolak-balik agama. Juga Yahudi, alangkah baiknya berjajaran dan berdampinganlah kepada umat Islam. Karena di hadapanku tidak ada bedanya. Semua ciptaanku kembali kepadaku. Tujuan manusia untuk sholat, untuk sujud padaku, mengatakan Allah juga, khususnya Yahudi mengatakan Allah. Itu tujuan padaku bukan untuk supaya masuk surga bukan. Nah itu alangkah baiknya. Dengarkanlah ajaranku, luruskanlah ajaranku dan sholat, sujud supaya masuk surga semua nantinya. Ya itu di tanah suci umumnya orang mau pergi ke tanah suci, dia menabung bertahun-tahun, dia kadang menjual sawahnya, menjual usaha yang lainnya untuk menabung sampai tanah suci. Wanita umumnya. Ada yang hilang tidak kembali. Kemana perginya? Orang yang menghilangkannya atau orang membunuhnya, mengambilnya, akan saya rajam. Karena di tas tanah suci itu khusus untuk mengampuni dosa kepadaku supaya masuk surga. Sedangkan dia sendiri dan anak atau cucunya atau dirinya atau istrinya, istri atau suaminya tidak mau hilang nyawanya. Kenapa orang itu dihilangkan nyawanya? Untuk bersujud padaku di tanah suci, untuk mengampuni dosa padaku. Saya tidak suka. Alangkah baiknya hentikanlah seperti itu, supaya di hadapanku itu nanti surga tempatnya. Orang menghilangkan nyawanya, tetap neraka tempatnya. Walau dia bertobat kepadaku di tanah suci, bersujud menangis mengampun minta dosa kepadaku, tidak kuampunkan. Karena orang ke tanah suci jauh-jauh meminta ampun dosaku tidak kembali lagi ke tempatnya. Karena hilang. Orang yang menghilangkannya akan kusiksa sesiksa mungkin, sedasar mungkin. Yang paling panas apinya neraka tempatnya. Walaupun dia bertobat atau dia tua minta ampun padaku, tidak akan ku ampunkan dosanya. Karena dia tujuan padaku untuk mengampun dosa padaku, kenapa dihilangkan nyawanya? Dia yang hilang nyawanya mati syahid, surga tempatnya. Alangkah baiknya, khususnya di tanah suci, hentikan seperti itu. Kalau ada orang luar atau khususnya jemaah ke tanah suci, alangkah baiknya dihargailah sesama dan hormatilah sesama. Karena umatku di seluruh bumi ini, umumnya manusia yang bernyawa itu akan mati, bukan kembali kepadaku, bukan. Alangkah baiknya hentikan semua itu. Luruskanlah ajaranku dan sucikanlah pikirannya supaya nanti masuk surga semua.
Dan juga di Mekah khususnya, jangan pernah pakai minta bayar uang. Iya, itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga itu kotor. Itu benar. Alangkah baiknya. Sudahlah. Khususnya umumnya orang bersujud padaku untuk mengiringi Hajar Aswad supaya ampun dosanya. Izinkanlah. Jangan pakai uang. Alangkah baiknya. Berhadapan denganku tidak ada uang. Karena saya tidak pakai uang. Karena saya ciptakan. Saya ciptakan langit dan bumi dan seisinya. Saya tidak perlu pakai uang dan tidak pernah meminta uang. Alangkah baiknya. Janganlah pakai uang. Dah, ikhlaskanlah dia untuk mencium Hajar Aswad itu. Karena di hadapanku itu semuanya sama dan rasa, tidak ada bedanya. Dan saya juga katakan, saya tidak memperkenankan orang memakai baju hitam berhadapan denganku. Saya tidak kenal itu. Itu jin. Saya tidak tahu. Memang iya. Kenapa Hajar Aswad itu bentuknya hitam? Kainnya atau kelambunya. Alangkah baiknya. Apa tidak boleh? Saya juga sebagai umat manusia itu berpakaian seperti Aswad. Jangan salah artikan. Waktu di zaman Nabi Adam turun bersama Siti Hawa didampingin jin. 3 jin, raja jin dalam diikat sana. Itulah berkembang tanah yang menggodanya. Itu berhadapan denganku, yaitu waktu ku turunkan ciptakan itu berdua berdampingan. Dan juga bersama malaikat menjaga Nabi Adam kiri dan kanan untuk mencatat amal baik dan buruknya. Alangkah baiknya dan luruskanlah ajaranku. Makanya dua makhluk ini tidak boleh dipisahkan. Walaupun jin itu berbahaya, walaupun Nabi Adam itu ciptaanku itu putih dan luas pikirannya dan nyata dan indah. Kusempurnakan dunia manusia itu paling sempurna. Itu di hadapanku juga itu sama. Makanya saya samakan dua makhluk di dunia. Maka di situ turunnya tanah suci, maka saya bentukkanlah itu Hajar Aswad itu dua. Harus ada berhadapan dengan warnanya putih dan hitam. Putih yaitu Nabi Adam turun ke dunia itu pakai ihram. Dan jin itu warna hitam itulah ya Aswad. Jadi berdampingan dia makhluk kedua ini. Tergantung kepada manusia itu kuat imannya atau tidak itu kepada jin. Kalau kuat imannya itu lolos kepada jin. Kalau tidak neraka tepatnya bersama jin. Alangkah baiknya luruskan kembali ajaranku. Jangan ada yang berpakaian hitam. Saya tidak suka. Saya tidak suka. Sangat tidak suka. Luruskan kembali ajaranku. Dan benarkanlah kembali ajaranku. Seperti sekarang. Di dunia. Di mana-mana ada demo. Di mana-mana ada saling yang dia terbaik dan termenang. Bilang sayalah kuasa. Sayalah malaikat. Sayalah kuasa dunia. Itu tidak benar. Tidak ada yang benar. Islam contohnya. Dia katanya dia agama ini, itu, ini. Aliran-aliran. Apa itu semuanya? Saya tidak mengerti. Yang saya utuskan. Ajaran Islam itu utusan saya kepada Nabi Muhammad yaitu sholat sujud kepadaku 5 waktu. Hanya itu. Saya tidak memperkenankan umatku di seluruh bumi ini menciptakan ajaran agama tersendiri yang dia mau. Saya tidak suka. Saya tidak suka itu. Benarkanlah kembali. Agama tidak semudah itu untuk mengatakan itu. Agama itu ini. Tidak. Agama itu khususnya. Islam itu untuk membenarkan dari penjajahan Yahudi dan para nabi kepada Nabi Fir'aun yang bermain jin itu rajanya jin. Maka saya benarkan supaya tidak bermain jin. Karena jin itu musuhnya. Jin itu sangat jahat. Dia mau makan darah manusia. Maka terjadilah pembunuhan-pembunuhan di mana-mana untuk menguasai jin. Maka saya hentikan. Kalau jin sudah turun, kalau jin sudah menguasai manusia, saya yang turun. Maka saya benarkan para nabi semua yang sujud-sujud padaku tidak ada ujung
pangkalnya apa tujuan agama itu tidak mengerti dia. Tapi tetap dia sujud padaku karena saya turun menjelaskannya. Wahai hambaku, sayalah Allah, dengarlah perintahku, turutlah ajaranku, luruskan supaya tidak terjadi pembunuhan. Alangkah baiknya supaya aku dan tidak ada terjadi salah paham dan tidak ada saling musuh dan musuhan dan tidak ada saling benci dan membencinya. Alangkah baiknya turunkanlah ajaranku. Maka berjuanglah para nabi. Firaun itu nabi juga. Itu anak Nabi Adam. Yang ini semua para nabi juga, tapi anak Nabi Adam juga. Karena waktu itu tidak banyak orangnya. Khusus para nabi itu hanya sedikit. Maka Fir'aunlah yang mau menguasai jin. Maka dia tidak mau mendengar ajaran karena jin itu terkuat. Maka terjadilah pembunuhan di mana-mana. Itulah Yahudi. Jadi untuk benarkan itu, saya memberikan wahyu dari Nabi Muhammad. Yaitu di mana? Itu di Safa Marwah. Bukan di mana yang itu. Ya Gua Hira atau yang lainnya itu tidak benar. Begitu hinanya para nabi. Begitu rendahnya para nabi. Yang membenarkan dunia ini para nabi. Yang pintar, semua pintar untuk menjelaskan sekarang sampai sekarang itu. Semuanya cerdas, umatku di surga bumi. Anak cucunya itu kena dari para nabi. Saya tidak masalah. Alangkah baiknya, luruskanlah ajaranku. Waktu itu banyak peninggalan nabi. Pedang yang mengkilau. Dan semua berpakaian yang utusan dariku, khususnya Nabi Muhammad, di mana tempatnya. Saya tidak peduli. Biarlah, mungkin Fir'aun yang menyimpannya. Saya tidak peduli. Mungkin untuk di kemudian hari untuk anak cucunya. Sudah dia mengerti itu, ajaran itu benar, itu Islam. Dia mengerti. Alangkah baiknya, sadarlah wahai umatku di seluruh muka bumi. Janganlah bermain jin dan jangan saling bermusuhan. Alangkah baiknya aku dan saling mengasihi supaya semua masuk surga semua. Dan bersihkanlah dunia ini. Jangan saling benci negara, saling bermusuh-musuhan. Khususnya umat Islam. Janganlah dibenci oleh Yahudi. Jangan kata saya jangan. Jangan kata saya jangan. Karena tidak ada yang terkuat. Tidak ada yang terkuat. Juga Islam tidak ada yang kuat. Dia bilang dia terkuat. Ini yang terkuat. Semua tidak yang kuat. Selagi dia bernyawa, dia akan mati bukan? Nah, tidak ada yang kuat. Saya yang kuat. Karena saya tidak ada nyawa dan tidak bisa mati. Karena saya cahaya. Cahaya disembahkan oleh umatku di seluruh bumi ini berbentuk cahaya yang mulia, yaitu sinar. Bukan dari api neraka. Saya yang mulia di atas. Alangkah baiknya, luruskanlah ajaranku. Jangan saling membenci. Jangan bilang terkuat. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat. Saya tidak pernah memusuh dan membenci umatku di seluruh bumi ini. Tidak ada membenci. Karena Muhammad itu utusanku. Tidak ada, yaitu robek mulutnya, giginya tanggal. Atau apa. Itu Muhammad itu wahyu dari utusanku. Apa masuk akal itu kalau kita punya pikiran yang sehat dan cerdas. Ya, seperti itu. Tidak bukan. Itu bukan cincinnya dan itu bukan giginya. Demi Allah. Saya Allah. Allah yang disembah-sembahkan. Umatku di seluruh bumi. Para malaikat disembahkan. Yang mencatat amal baik buruknya, yang amal ibadah manusia di seluruh bumi, dan para nabi semuanya umumnya turun ke muka bumi dan setiawat ke muka bumi. Kalau saya berbohong, ini langit, ini bumi, awan angin semuanya. Kalau saya berbohong, ini manusia bukan yang bernyawa, satu lebur, hancur dengan isinya, dengan ini. Kalau saya berbohong. Kalau saya benar, maka selamatlah dunia ini. Saya turun ke bumi dan para nabi dan para malaikat turun ke bumi. Kalau saya benar. Selamat dunia ini sampai umatku tidak ada yang mati terniaya. Dan tidak ada yang mati yang sia-sia.
juga. Mereka bekerja aman, para nabi bekerja aman, dan saya di atas melihatnya. Semuanya aman melihat umatku. Kalau dia mau, teruskanlah ajaranku supaya masuk surga semua. Saya tidak peduli. Umatku membuat begitu banyaknya agama, siarkanlah apapun maunya, terserah. Saya tidak peduli. Yang saya inginkan, teruskanlah ajaranku supaya masuk surga semua dan tidak banyak agama. Aliran ini saya tidak mau. Tidak suka itu. Karena di hadapanku itu semuanya sama. Umumnya pada muasar nanti itu rata umat seluruh muka bumi itu akan mati, bukan? Itu berhadapan denganku. Kalau dia baik, kalau dia lurus, surga tempatnya. Nanti di akhir zaman akan ku bangkit lagi supaya kembali lagi ke dunia. Itu. Kalau tidak berbaik, kalau tidak ada yang baik amalannya, maka tetap di neraka tempatnya. Alangkah baiknya, luruskanlah kembali ajaranku supaya masuk surga semua. Saya tidak mau umatku menyekutukan saya. Agama dibolak-balik, saya tidak suka. Bilang dia terkuat, saya juga tidak suka. Sangat tidak suka. Dan saya tidak suka umatku memperbanyakkan agama. Karena agama itu tidak asal dibuat-buat. Karena itu memang utusan dari saya. Saya Allah Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya menciptakan agama yaitu sholat itu dari banyak sekian ratusnya dan puluhannya, dan mintalah 5 oleh Nabi Muhammad karena bekerja masa itu tidaklah kuat, karena bekerja sedangkan sholat juga akan banyak tapi dia tidak mau. Ya Allah ya Tuhanku, ringankanlah sholat saya karena masih banyak urusan saya yang mau kerjakan ya Allah, seperti niat ajaranmu ya Allah, supaya orang kembali jalan benar atas perintahmu ya Allah, dan luruskan dan saya laksanakan perintahmu ya Allah. Apa yang kau mau Muhammad? Saya katakan, ya kata Muhammad, saya minta 5 waktu ya Allah. Apa yang kamu Muhammad? Sholat bagaimana yang kamu Muhammad? Saya minta maghrib ya Allah. Saya minta maghrib sholatnya. Sholat apa lagi ya Muhammad? Saya minta subuh ya Allah karena saya bangun tidur ya Allah. Iya Muhammad. Kalau maghrib itu kenapa Muhammad? Karena saya istirahat ya Allah. Iya kata saya. Itu ya sore itu kenapa Muhammad? Kamu minta sore karena saya itu pulang kerja mau istirahat ya Allah, karena ada kesempatan saya mau sholat. Iya kata saya. Dan itu lohor itu apa Muhammad? Karena saya itu istirahat bekerja sebentar ya Allah, karena saya ingin istirahat mau menghilangkan lelah saya. Nanti saya bekerja lagi. Iya kata saya. Isa itu apa Muhammad? Karena saya mau tidur ya Allah, benar sebelum saya tidur saya mau sholat dulu ya Allah supaya saya ingat kamu ya Allah, saya mau untuk tidur membaca kamu supaya jin tidak menginginkan saya. Iya kata Allah, kata saya. Jadi apa itu artinya Muhammad? Saya jelaskan seperti itu kata Muhammad pada saya. Apa itu ya Allah? Jadinya yang saya katakan tadi sholat seperti itu. Ya, saya jelaskan kata saya. Itu namanya Islam Muhammad. Islam itulah namanya Islam Muhammad. Saya turunkan itu Islam namanya. Bukan asal. Oh ya, ya Allah. Kalau gitu saya bisa ada waktu untuk saya bersujud karena saya bisa kerja yang lain dari istirahat. Untuk menenangkan diri dia, pikiran saya supaya saya lurus ajaranmu ya Allah. Bisa melaksanakan sholat ya Allah 5 waktu. Ya, kata saya. Jadi, bagaimana mau kamu Muhammad? Saya mesti tetap menyiarkan ajaranmu ya Allah supaya saya bisa mengembangkan ya Allah, saya umatmu ya Allah selanjutnya ya Allah bisa meluruskan ajaranmu. Islam tidak ada jadi kerusuhan dan tidak ada pembunuhan lagi ya Allah, supaya lurus ajaranmu ya Allah, supaya dia tenang dan aman, supaya kamu lihat di atas ya Allah juga senang melihatnya, supaya dunia ini aman dan selamat sampai sepanjangnya. Iya kata saya. Lalu apalagi kamu Muhammad? Ya itu ya Allah, saya inginkan dunia ini selamat. Dan para nabi juga supaya ini bisa masuk surga semua. Iya kata saya. Turunlah Khalifah. Itulah yang membenarkan Islam itu, Khalifah. Itu belum tentu semua ada yang benarnya. Karena dia di Quran itu selalu dibolak-balik. Kalau tidak bolak-balik, kenapa dunia seperti ini? Berarti ajaranku banyak yang sesat. Kalau menurut ajaranku yang benar, ajaranku mungkin di dunia tidak seperti ini. Kemana yang aslinya? Supaya umat lurus untuk
menghayatinya dan untuk menerangkannya, untuk mengamalkannya supaya masuk surga semua dunia juga, supaya dia aman dan tentram sampai anak cucu 7 turunan dan sampai akhir hayat. Itu yang saya mau. Kemana yang aslinya? Tidak ada. Mungkin Fir'aun yang nyimpanlah ini. Simpanlah Fir'aun, simpanlah. Asalkan anak cucu Adam itu nanti supaya masuk dan masuk surga semua dan tidak sesat jalannya. Ya, itu di zaman itu Nabi Adam itu yang paling pintar, karena Nabi Adam itu dari surga, utusanku. Katakan orang ini Quran itu asalnya dari onta, dari kulit biri atau kulit domba, itu tidak benar. Waktu itu sebelum para nabi yang lainnya, Nabi Adam dan Siti Hawa itu, dia melihat ada serakan-serakan yang berbahasa Arab, maka dikumpulkan dengan Nabi Adam. Karena itu tidak ada buku dan tidak ada bisa apa, dan jadi saya wahyukan, ambil kulit pohon ya Adam, bacakan biar lembut dan tuliskan ya Allah ya Adam, dari kayu itu diruncingkan, tulisan ini luruskan supaya ini untuk berkembang masa datang, supaya ini bisa membacanya dan bisa mengamalinya dan bisa menghayati supaya lurus di jalannya, supaya masuk surga semua. Ya. Kenapa sekarang seperti ini? Itu yang saya pikirkan. Kenapa begitu agama banyak kan? Kenapa seperti ini dunia? Alangkah baiknya luruskanlah ajaranku. Itu yang paling pintar itu Nabi Adam. Adam yang terpintar. Ya, dari Nabi baru yang Nabi dan Nabi itu baru Muhammad yang terpintar. Karena itu wahyu. Wahyu tidak mungkin itu giginya tanggal atau urutnya robek, tidak mungkin, tidak, karena itu wahyu utusanku. Dan seperti di gua atau itu tempatnya itu semua tidak benar. Itu hanya di Safa Marwah. Di mana Rasulku ini dapat wahyu kemarin, bukan? Bukan. Tidak mau diobatin dan tidak semua, sampai sekarang dia masih sakit baru sembuh, bukan? Nah itulah, disitulah Muhammad dapat wahyu di Safa Marwah. Itu juga Adam juga berteman dengan Siti Hawa, itu juga Safa Marwah. Apa artinya Safa Marwah itu? Safa itu tempat Adam pertemuannya ribuan tahun waktu bertemu dengan Siti Hawa. Arwah itu, Marwah itu apa artinya? Pertama, pertemuan Siti Hawa dan roh wanita dari Adam bertemu sama Adam. Di situ tempatnya, di Marwah. Itulah makanya dibilang itu Safa dan Marwah. Di situ juga pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Di situ juga tempat pertemuan, tempat wahyu yang saya berikan kepada Nabi Muhammad. Di situ juga tempat Rasulku. Tidak ada yang lainnya. Kenapa yang nabi-nabi dan nabi itu terjelek dibuatnya? Kenapa? Karena dialah manusia yang dijunjung tinggi dengan saya, yang saya junjung tinggi, untuk membenarkan semua sekarang ini, membenarkan umatku di seluruh bumi. Alangkah baiknya luruskan kembali ajaranku supaya masuk surga semua. Jangan tinggalkan menyebut jamaah saya yaitu seperti kata-kata Allah. Saya tidak suka. Itu benar, Kristen yang itu Islam itu sama, tujuannya sama. Alangkah baiknya luruskan lagi ajaranku. Jangan katakan Allah. Khususnya Islam. Sebutlah lurus namaku, ya Allah. Kalau kita bertamu, assalamualaikum, bukan, khususnya manusia. Kalau Islam, ya, begitu juga saya orang mau berhadapan denganku di membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu untuk tujuanku, bukan supaya saya dekat padanya, supaya saya menghayatinya, supaya saya apa dia mau saya kabulkan, supaya saya mendengar kata-katanya, supaya saya bimbingnya, supaya saya menerangkannya, supaya dia nanti surga tempatnya. Itu juga sama assalamualaikum artinya, yaitu ya Allah, ini saya mau baca ayatmu ya Allah, Al-Quran. Jangan ada godaan setan yang terkutuk mendekat saya membaca ayatmu ya Allah. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu, engkau melindungi saya ya Allah. Dan saya mau mengaji ini ya Allah, saya membaca ayatmu ya Allah, supaya tidak ada godaan bisikan jin kepada telinga saya. Dan saya mengaji khusus padamu, tidak ada godaan, supaya saya lurus menurut ajaranmu ya Allah, supaya surga tempatnya. Alangkah baiknya luruskanlah ajaranku. Sebutlah yang lurus kata-kataku di dalam Al-Quran umumnya Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan nama Allah dari godaan setan terkutuk, bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah bukan. Kalau tidak menyebut nama saya,
Apapun yang dia sholat, ataupun apapun yang sama, maka saya tidak mendekatkan dia. Karena saya tidak dipanggil, itu jin dipanggil. Maka seperti inilah kacaunya dunia. Karena untuk meluruskan kata-kataku itu sangatlah sulit. Alangkah baiknya, luruskan kembali ajaranku. Jangan bilang ini dan itu, saya tidak suka. Karena di hadapanku itu semuanya sama. Saya juga tidak mau dinyanyikan. Walaupun berbeda agama, tujuannya satu, bukan untuk padaku, bukan. Islam dan juga Yahudi juga sama untuk padaku, bukan. Alangkah baiknya luruskan kembali ajaranku. Tapi saya tidak mau dinyanyikan. Saya tidak mau disembah dalam roti, saya tidak mau disembah dari patung, dan saya tidak mau disembah dari matahari, dan saya tidak mau juga disembah dari sapi. Yang saya inginkan, sujudlah padaku, sholat supaya masuk surga semua. Ingatlah kepada saya yang saya ciptakan, yaitu semua isi bumi dan langit, supaya ingat aku. Kalau ingat aku akan tambahkan lagi rezekinya, supaya aku luruskan lagi jalannya, surga tempatnya. Alangkah baiknya luruskan kembali ajaranku, khususnya Islam. Jangan bilang saya ini agama itu, agama ini lagi aliran apa, semua dibuatnya saya tidak suka. Allah turun katanya semua ini agama, dia bilang Isa ini semua itu dia, Allah itu Nabi saya itu, saya turun kata tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Saya tidak suka itu. Yang benar itu Rasul turun yaitu ya ini Rasul turun. Lain itu tidak ada. Karena ini wahyuku, bukan manusia. Dan manusia itu umumnya dari tanah, bukan. Karena ini dari tulang rusuk Nabi dan ciptaanku, yaitu dari cahayaku, berbentuklah manusia. Maka dari itu luruskan kembali ajaranku supaya surga tempatnya. Alangkah baiknya sesama manusia dan yang tinggi jabatannya atau yang punya yang banyak kelebihannya, rezekinya banyak, dibantukan orang-orang yang susah. Orang susah yang sakit dibantukanlah supaya semuanya sama, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling menyakiti, dan tidak ada saling menjerumuskan dirinya dan serakah kepadaku. Alangkah baiknya kalau yang kaya bantu yang miskin, supaya nanti itu sebagai amalannya untuk padaku, berhadapanku, nanti itu saya akan timbangkan itu, karena itu supaya amal dia untuk saya untuk dia di akhirat, maka surga tempatnya. Alangkah baiknya sesama manusia itu dan sesama semuanya itu haruslah berdampingan iringan supaya bersatu, seluruh negara tidak ada yang saling kerusuhan atau saling berperang atau saling untuk menghujat atau saling untuk mengiri atau saling untuk semua yang terkuat. Tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat. Salinglah untuk saling sayang menyayangi, memberi dan bersatu. Maupun ajaran agama maupun juga ajaran di hukum Islam dan negara, supaya bersatu tujuannya untuk benarkan umatku, supaya tidak ada jadi kerusuhan dan tidak ada terjadi kesalahpahaman, supaya lurus padaku, supaya tujuannya surga tempatnya. Teruskan kembali ajaranku. Saya benar-benar turun dan saya benar-benar tidak saya berbohong. Tolong janganlah saling menyakiti sesamanya. Umumnya orang Yahudi bukan suka ini membenci Islam, bukan. Di mana-mana Islam itu dibencinya, bukan. Janganlah lakukan itu. Karena manusia itu bernyawa dan akan mati, bukan. Nanti itu surga tempatnya kalau dia baik sesamanya. Karena Yahudi dan Islam itu tidak ada bedanya. Kalau itu saling bermusuhannya, kalau tidak ada mau akur dan damainya, akan kuambil dunia ini. Alangkah baiknya turutilah ajaranku, luruskanlah lagi negaranya, semua negaranya, supaya akur dan supaya selamat anak cucunya, supaya surga tempatnya. Alangkah baiknya dan benarkanlah kembali. Seperti katanya, itu Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Bukan Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail. Saya bilangkan korban. Itu ada hak, itu korban bukan? Kenapa dibilang itu sampai tua?
apa. Itu juga tidak benar. Itu Muhammad katanya istri banyak. Sedangkan jangankan mau istri, dia aja hidupannya juga susah. Siti Hadijah itu ibu angkatnya, karena dia malu, karena dia mau pulang ke sana, dia cukup kaya raya, karena jangan dihujat di mata manusia, walaupun dia dapat saya mulia, tapi dia menutupi, jangan dia dibilang selingkuh atau ini, jadi makanya dia nikah. Tapi dia berpikir, tidak mau disentuhnya karena itu ibu angkatnya. Lalu dibuangnya bajunya, hidup sendiri sampai dia berjuangkan Islam itu, sampai berakhir umurnya tua, maka di situ tempatnya. Itu kubur pun tidak ada manusia itu. Malaikat yang kuburnya. Di situ tempatnya di Mekah. Alangkah baiknya luruskan kembali ajaranku supaya surga tempatnya. Tidak ada satupun yang terkuat di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang terkuat kalau saya berkehendak. Maaf. Hujan saya ini. Semua saya ini seperti kata tadi. Apa bisa sempat mengambil? Saya mengambil tombak dulu. Saya mengambil bom dulu. Dan saya mengambil pesawat dulu. Dan saya mau ambil senjata dulu. Dan saya mau ambil pisau dulu. Apa bisa melawan saya? Kalau saya serentakkan itu di muka bumi ini. Air saya naikkan ke darat. Angin saya keluarkan. Dan api saya keluarkan di isi bumi dan langit. Saya gempa saya inikan dan badai saya inikan. Saya serentakkan. Apa bisa melawan saya? Tidak, tentunya tidak, bukan. Alangkah baiknya. Alangkah baiknya luruskan lagi ajaranku. Semua tidak ada yang terkuat. Tidak ada yang bisa melawan saya. Makhluk jin itu juga ciptaan saya. Tidak bisa melawan saya. Alangkah baiknya luruskan lagi ajaranku. Dan tidak ada saling memusuhi. Kalau selamat isinya, maka selamat juga dunia. Dan air, langit, dan bumi itu semua api itu selamat dan aman, tenang di muka bumi. Tidak supaya tidak semuanya terjadi seperti sekarang. Kalau kenapa seperti sekarang? Karena saya sangat marah. Sekarang menyebut nama saya tidak lurus, tapi membaca Al-Quran sering dan mengaji sering. Karena saya untuk Allah susah dia sebut. Untuk katakan Allah susah, maka saya tidak melihat dia walaupun dia sholat dan sujud padaku di tanah sunyi, walaupun sekarang saya tidak akan pernah melihat dia. Makanya seperti ini kacanya dunia karena jin yang akan kuasanya. Maka saya benarkan lagi kalau dia masuk surga, karena neraka kosong, neraka penuh isi jin, maaf. Karena neraka penuh isi jin dan surga kosong. Alangkah baiknya luruskan lagi ajaran supaya surga tempatnya. Tidak saling memusuhi, tidak saling membenci, dan tidak saling menjajah. Karena para penjajah waktu itu tidak pernah meminta uang. Tidak pernah meminta uang. Dan dia keluarkan nyawa dan tenaganya untuk membenarkan dunia ini. Dimanapun negara, seluruh negara berjuang, pasti ada pahlawannya untuk membela negeri-negeri dan negara sendiri. Alangkah baiknya untuk sekarang ini umat yang tinggal di muka bumi ini luruskan kembali ajaran supaya arwah dan pahlawan itu bisa senang dan bisa mendoakan supaya untuk panjangkan dunia supaya tidak saya ambil ini dunia, supaya maju dan pesat, supaya berkembang, supaya lurus jalannya, supaya masuk surga semua negara dia selamat dan aman dan dia wafat itu dia aman dan tenang di surga tempatnya. Supaya tidak ada kerusuhan, supaya tidak ada muncul-muncul, supaya dia aman dan selamat. Tujuannya di dunia dan akhirat, supaya selamat dunia akhirat. Assalamualaikum.